Lagi viral emak-emak berjilbab, gerombolan emak-emak yang datang dari Indonesia ke Thailand berjoget-joget di depan kuil, yaitu di lagi viral ada segerombolan ibu-ibu berhijab yang sedang asik berjoget di depan kuil Buddha di Thailand. Kemungkinan mereka ini berkunjung ke sana ataupun mereka ini sebagai turis di Thailand yang datangnya berasal dari Indonesia. Tapi kita tidak tahu dan tidak ada yang tahu Indonesianya dan mereka itu berasal dari mana. Jadi mereka itu berjoget-joget seenaknya hanya untuk dibuat di dalam konten. Mereka tidak berpikir bahwa mereka itu sudah mencederai daripada kesucian kuil itu sendiri. Jadi itu kan kuil itu kan dari tempat keyakinan dan kepercayaan orang. Jadi mereka berjoget-joget di dalam dan mereka itu memang sebenarnya sudah banyak yang protes dan mereka pada saat itu berjoget di situ, malah turis-turis yang ada di sana itu jadi heran dan jadi bingung, dan sebagai tontonan mereka menonton mereka itu joget-joget di sana. Jadi turis-turis itu heran, turis-turis luar maksudnya ya, turis-turis yang dari luar Indonesia yang ada juga berkunjung ke sana itu bingung melihat mereka begitu. Kenapa ini orang ini joget-joget di sini, kira-kira begitulah. Jadi mereka ini boleh dikatakan turis norak gitu, malu-maluin orang Indonesia begitu ya, kayak kampungan banget begitu. Masa di tempat peribadatan orang gitu ya, walaupun itu bisa artinya sebagai wisata di situ kan, itu kan beribadah dan orang gitu. Kenapa harus dijoget-jogetin di situ? Jadi Indonesia ini memang aneh ya. Indonesia ini aneh, norak betul, kemana-mana norak gitu. Memang gimana ya karakternya Indonesia ini? Kok bisa sih suka hatinya gitu? Dia nggak melihat ini di mana, ini siapa, di mana mereka ini. Mereka itu nggak melihat seperti itu. Pokoknya melakukan sesuka hati gitu. Dia nggak pandang bulu ini milik siapa, punya siapa begitu. Memang sangat memalukan. Jadi setelah viral daripada ibu-ibu ini, gerombolan ibu-ibu ini, banyak yang menghujat memang. Itu komentar-komentar itu boleh dikatakan 90% menghujat daripada kelakuan-kelakuan ibu-ibu ini. Ya wajar aja. Ya ibaratnya kalau di depan misalnya tempat peribadatan kita contohnya, orang joget-joget di situ. Contohlah, katakanlah di masjid begitu ya. Apa memang suka orang-orang joget-joget di depan masjid atau di dalam masjid begitu? Jadi kita harus berpikir seperti itu. Jangan seenaknya aja kita lakukan hanya gara-gara supaya kita dilihat orang di Thailand, dilihat orang kita pergi jalan-jalan supaya bisa di-upload di TikTok begitu ya, ataupun di apa namanya, media-media sosial lainnya begitu. Tapi mereka ini tidak memikirkan daripada perasaan orang-orang yang mempunyai tempat peribadatan yang suci di sini nih. Jadi memang itulah Indonesia. Noraknya luar biasa, sangat norak, sangat norak. Ya, tak tahulah, memang kebanyakan seperti inilah ciri-ciri khas orang Terbalik Indonesia. sekalian, gak ada yang melarang, tapi minimal tahu tempat dan tahu diri. Kita sebagai WNI ke negeri orang melakukan apapun itu membawa nama Indonesia loh. Kalau udah kayak gini, orang luar bisa aja mencap orang Indonesia tuh ternyata attitude-nya nggak bagus ya, atau nggak beradab. Yang malu kan se-Indonesia loh. Intinya bijaklah dalam membawa diri, apalagi di zaman sekarang yang apa-apa gampang sekali diviralkan. Hargailah sesama, jangan maunya dihargai tapi nggak tahu gimana caranya menghargai orang lain. Nah, kalau pendapat kalian gimana guys? Astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar bu.
Coba teman-teman boleh dilihat itu mak main joget depan patung Buddha. Mungkin ada mak lu salah satunya boleh dimaki-maki, atau boleh saya minta akunnya biar saya maki-maki sekali. Nggak sih, jadi lagi viral ya, ada WNI menari-nari joget-joget di tempat ibadah yang sangat dihargai, dihormati oleh orang Thailand dan umat Buddha. Gua bukan beragama Buddha, tapi gua yakin teman-teman yang beragama Buddha tidak akan marah secara anarkis atau demo besar-besaran setelah melihat kejadian ini. Karena ajaran Buddha setahu gua ya, itu sangat melekat dengan kasih dan toleransi. Tapi hanya karena mereka tidak marah bukan berarti kita boleh sembarangan. Sebagai WNI yang beragama, seharusnya kita tahu etika, apalagi kalau kita udah menginjak ke negara orang. Jangan cuma berharap dihargai tapi tidak mau menghargai. Itu egois namanya, ya gak sih? Kalau tidak bisa membawakan nama baik terhadap Indonesia, minimal jangan buat malu Indonesia. Dan ingat, hanya karena mereka diam bukan berarti mereka tidak menyimpan rasa kecewa. Mereka hanya terlalu berkelas untuk mengurusi tindakan yang sangat tidak sopan ini. Menurut kalian gimana? Kamsa Upai tau gak lo yang joget-joget depan patung Buddha pakai kerudung? Astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar bu. Coba teman-teman boleh dilihat itu mak main joget depan patung Buddha. Mungkin ada mak lu salah satunya boleh dimaki-maki, atau boleh saya minta akunnya biar saya maki-maki sekalian satu kelompok. Toleransi lu nih nggak ada ya. Lu pakai jilbab udah ketahuan pasti lu muslim nih, orang muslim ya kan, orang Islam. Terus lu joget-joget depan patung Buddha. Nah ini logikanya adalah kalau misalnya ada orang yang joget di depan masjid, ngamuk nggak lo? Pasti ngamuk. Makin diliatin malah makin joget, makin energik. Kenapa sih jadi kayak pick me ya? Mama pick me apa gimana bu? Mama pick me. Lu joget tuh nggak tau tempat, malu-maluin. Kalau misalnya lu mau joget-joget kayak mungkin di acara lu ya, di acara lu yang emang ponfit kah, zumba apa segala macem, memang itu tempatnya. Ini lu lihat lu joget di mana? Gara-gara orang-orang kayak begini nih ya. Ntar orang misalnya keluar negeri nih, kamu dari mana? Misalnya gitu ya, pakai bahasa sono. Dari Indonesia. Ya waktu itu pernah joget-joget depan patung Buddha ya. Ih, malu banget, najis banget gua. Kelakuannya jangan Kamsa Upai, tolong banget. Terus abis itu toleransi lu ya ditinggiin. Toleransi lu nggak ada nih. Lu mau menjilbab lah, jangan joget-joget begitu. Ih, malu, najis. Udah tua, udah bangkot. Untuk umat beragama Buddha yang ada di Thailand, terus habis itu mungkin nyampe ya FYP-nya, mudah-mudahan. Gue minta maaf banget karena biasanya yang kayak gitu adalah oknum. Jadi biasanya dalam satu agama, dalam satu komunitas, dalam satu perkumpulan, biasa itu ada oknum yang bodoh. Nah ini yang bodohnya. Jadi aku minta maaf banget beneran. Toleransinya tolong ditingkatin lagi yuk semuanya. Yuk otaknya juga dipakai gitu ya. Jangan gak dipakai kamu otaknya. Dia itu lagi rame banget ya, ibu-ibu pada joget di depan kuil Buddha. Ih, lagian nih bu, kagak tahu aturan banget di depan kuil Buddha joget-joget. Lagi nape semua tempat dijogetin? Kagak apa-apa sih dijogetin, tapi harus tahu tempat bu. Yang namanya kita berkunjung ke negara orang tuh harus tahu, belajar belajar di sana tuh kayak mana gitu loh, belajar aturan di sana gitu bu. Yang ibu jogetin itu kuil Buddha. Itu kuil Buddha bu, di belakangnya itu ada patung Buddha gede banget bu, dan itu bener-bener dihormatin di sono, menjadi kebanggaannya mereka, menjadi keyakinannya mereka. Itu tempat doa mereka, ibu joget-jogetin. Ya kagak-kagak aja lagian ibu. Elah bu, kalau mau joget-joget no di pasar terapung tuh ketahuan ibu joget-joget tuh di tengah-tengah ininya, tengah-tengah perahunya tuh. Jungkir balik deh tuh. Atau di Pattaya bu, di lautnya sekalian. Jangan di kuil Buddha bu, itu tempat doa orang, tempat suci orang. Ibu kayak ngelecehin kayak gitu, kayak nggak sopan. Di mana-mana juga kalau kita datang ke negara orang mah harus ada tahu aturan gitu bu. Lagian bisa kan joget di tempat lain gitu bu, nih bisa pasar Pratunam kayak gitu ya kan, sambil tuh nawar-nawar, give me diskon, joget-joget deh tuh di tengah-tengahnya. Kalau kagak ditabrak no sama orang-orang yang bawa belanjaan sebanyak itu, kalau kagak ditabrak tuh sama yang bawa barang banyak banget gitu, sono di pasar Pratunam tuh tengah-tengahnya bu. Tengah di Platinum no sono bu, tengah di Desember tengah di Topu gitu. Heran banget lagian di kuil Buddha joget-joget. Elah.
Agak-agak aja ibu mah. Mentang-mentang ras terkuat di bumi, bikin masalah di sono. Bu, cukup deh, ya cukup ini mah ya. Ibu pasang sen ke kiri tapi ke kanan. Udah gitu aja udah. Jangan pakai joget-joget di kuil orang, di tempat doa orang, tempat suci orang. Udah, pulang. Elah, heran. Belajar juga apa yang di kesel banget. Kenapa sih? Malu-maluin aja ibu. Kalau saya ke Bangkok lagi, ntar saya dilihat tuh orang Indo